Bab 1466 tidak dapat dipatahkan. Pada saat ini, banyak pasang mata menatap Kaisar Pu Jun tanpa berkedip. Mereka semua berharap Kaisar Pu Jun dapat menghancurkan lapisan cahaya ilahi di luar pulau cahaya ilahi. Di bawah dampak air laut yang begitu besar, tidak hanya lapisan cahaya ilahi yang bergetar, tetapi juga seluruh pulau cahaya ilahi bergetar. Sebuah kekuatan yang dahsyat meledak, menyapu seluruh dunia, yang sangat luas. Dalam menghadapi serangan Kaisar Pu Jun yang dahsyat, bahkan cahaya ilahi tidak dapat menahannya. Ia terus-menerus pecah, menggeliat, bersinar, dan melesat. Cahaya itu tidak pasti dan dapat hancur kapan saja. Melihat ini, Kaisar juga tidak ragu-ragu, dengan tegas meningkatkan kekuatan, energi yang sangat kuat, terus-menerus menyembur keluar, ke dalam cahaya ilahi, harus merobek lapisan cahaya ilahi. Namun, tepat ketika semuanya bergerak ke arah yang baik, tiba-tiba, cahaya ajaib itu berhenti, tidak kembali, dan berhenti. Menyadari hal ini, Kaisar Pu Jun berteriak keras, dan kekuatan di tubuhnya meledak. Kekuatan itu melonjak ke segala arah. Itu mengerikan dan mengerikan. Pada saat ini, aliran udara antara seluruh langit dan bumi bergejolak. Langit redup dan bumi gelap. Badai yang bergejolak menggulung air laut yang bergolak. Amarah bergulung dan berlanjut. Amarah mengguncang semua arah. Itu sangat menakutkan. Langit dan bumi melawan kekacauan. Ombak menggulung langit dan bumi. Air laut yang tak berujung terus bergulung dan bergelombang, membentuk gelombang besar setinggi ratusan kaki, yang muncul di antara langit dan bumi. Pada saat ini, kita semua tidak bisa menahan napas dalam-dalam. Melihat gelombang yang bergelombang, kita semua ketakutan. Gelombang yang begitu besar dan bergelombang, mereka tidak pernah terdengar, belum pernah melihat, memiliki kekuatan penghancur yang sangat mengerikan, cukup untuk menghancurkan segalanya di dunia. Itu kekuatan yang mengerikan. Xia Yulan dan Hou Junji juga tercengang. Dari kekuatan yang ditunjukkan oleh Kaisar Pu Jun, mereka hanya tahu bahwa Kaisar Kekaisaran Xuanwu lebih kuat dan menakutkan daripada kepala halaman Bei Chen. Mereka belum pernah mendengar atau melihat kekuatan ini. Wow, di antara langit dan bumi, ombak yang mengamuk, gelombang pasang yang bergejolak, kekuatan teror, mengguncang seluruh langit dan bumi, sangat menakutkan, 10 mil di sekitarnya, keributan, gelombang yang mengepul, melonjak 9 hari, sangat menakutkan. Keterampilan Xuan Shen. Kaisar mendesak Dharma Suci tertinggi untuk menggunakan kekuatan sihir yang kuat untuk menarik air laut yang besar. Kemudian, ia mendesak kekuatan air laut untuk mengguncang langit dan memecahkan bumi. Seperti naga air yang mengaum, ia mengaum menuju lapisan cahaya ilahi. Kekuatannya luar biasa. Ledakan. Kekuatan air yang sangat besar itu melesat turun dengan ganas, membawa kekuatan yang dapat menghancurkan langit dan menghancurkan bumi. Ia melesat ke lapisan cahaya dewa dan bertabrakan dengan dahsyat dengannya. Kekuatan teror itu sangat menakutkan dan dahsyat. Saat itu, seluruh langit dan bumi berguncang hebat dan terus-menerus, yang sama sekali tidak mampu menahan kekuatan super kuat ini. Terjadi keruntuhan besar, dan kekuatannya sangat mencengangkan. Di bawah pengaruh kekuatan yang begitu dahsyat, lapisan cahaya dewa juga terus merangkak. Cahaya itu terang dan tidak teratur, meledak dan melesat kemana-mana. Sangat menakutkan, menakutkan. Klik, sekali lagi, cahaya dewa yang cemerlang itu dipaksa mundur, bukan karena kekuatan pertahanannya tidak cukup kuat, tetapi karena serangan Kaisar terlalu ganas. Kekuatan setengah dewa itu mendesak Dharma Suci tertinggi. Kekuatannya dapat dibayangkan. Teror super itu cukup untuk menghancurkan semua hal di dunia. Saat ini, lapisan cahaya dewa telah mundur hanya beberapa puluh kaki dari pulau cahaya dewa, dan masih memusnahkan, menghancurkan, dan menyusut. Adapun cahaya ilahi di tempat lain, telah dimusnahkan oleh Kaisar Pu Jun dengan kekuatannya yang tak tertandingi. Telah berubah menjadi penghancuran. Tidak ada cara untuk menunjukkan kekuatannya. Ketika mereka melihat pemandangan seperti itu, mereka semua bersemangat, dan lonjakan itu melonjak. Mereka memiliki firasat samar. Lapisan cahaya ajaib ini, kali ini, akan benar-benar retak. Namun, ketika lapisan cahaya ilahi mundur ke suatu tempat sekitar 10 zang jauhnya dari pulau cahaya ilahi, perubahan itu terjadi. Hanya cahaya ilahi yang tiba-tiba melonjak, meledak dengan cahaya yang cemerlang,
dan cahaya ilahi yang tak berujung bergegas ke segala arah, menyapu seluruh dunia. Dalam menghadapi pantulan cahaya ilahi, Kaisar tidak ragu-ragu. Dia mendesak Dharma Suci tertinggi, kekuatan tubuhnya melonjak keluar, air laut melawan kekacauan diaduk, gelombang laut digulung satu persatu, dan dia pergi ke cahaya ilahi untuk membombardir, dan serangan itu tidak berkurang sama sekali. Namun, dia segera menemukan bahwa ada kekuatan misterius yang melonjak dalam cahaya ilahi. Kekuatan misterius ini, dahsyat dan aneh, dapat mengubah semua serangan dari dunia luar menjadi tak terlihat. Bahkan serangannya pun tidak terkecuali. Namun, dia tidak percaya pada kejahatan ini. Dia adalah Kaisar Kekaisaran Xuanwu, kekuatan semi-ilahi dan teror super. Dia tidak mempercayainya. Hari ini, dia tidak dapat menghancurkan lapisan cahaya ilahi dan membuka pulau cahaya ilahi. Boom! Kekuatan dahsyat, terus-menerus menyembur keluar, terus-menerus pecah, berdampak dan terbuka, radiasi dan terbuka, melonjak ke segala arah, berdampak pada dunia, kengerian dan kengerian. Namun, kali ini, sangat aneh bahwa tidak peduli bagaimana cara dan kekuatan Kaisar diterapkan dan bagaimana ia ingin menghancurkan lapisan cahaya ilahi, lapisan cahaya ilahi itu tidak bergerak, dan tidak ada tanda-tanda mundur sama sekali, seperti ditindas hingga batasnya. Wajah Kaisar tenggelam dan menjadi sangat bermartabat. Hasil ini tidak terduga baginya. Lapisan cahaya dewa di luar pulau cahaya dewa begitu mendominasi sehingga bahkan kekuatannya dapat dilawan. Orang lain juga merasa luar biasa. Tanpa diduga, bahkan orang kuat tingkat dewa pun belum mampu menghancurkan lapisan cahaya ilahi. Kurungan itu masih berjuang. Masih tidak bisa menghancurkan cahaya ajaib. Bambu Yuexing dan anggrek Xiaoyu mendesah. Apa yang ada di hati mereka hanyalah keputusasaan yang mendalam. Sekarang, bahkan orang kuat tingkat dewa pun bertarung, mereka masih tidak dapat menghancurkan lapisan cahaya ilahi dan cahaya ilahi. Jadi, apa yang bisa kita lakukan untuk menghancurkan cahaya ilahi sekarang? Di bawah mata semua orang, kekuatan Seng Wang dan Huang Pujun saling berhadapan, dan mereka memasuki tahap kebuntuan. Setelah beberapa saat, mereka tidak dapat melihat disintegrasi lapisan Seng Wang atau tanda-tanda setengah melemah. Namun, tidak peduli seberapa keras dia mencoba, dia akan menghancurkan lapisan cahaya ilahi dan memasuki pulau cahaya ilahi. Para tetua, mari kita mulai. Karena dia sendiri tidak dapat menghancurkan cahaya sihir yang luas ini, tidak ada cara lain selain menggunakan tongkat pembunuh pamungkas. Wen Yan, beberapa orang saling memandang. Benarkah keadaan telah mencapai tahap kritis seperti itu? Kita perlu menggunakan kartu pamungkas. Yang mulia, apakah Anda benar-benar ingin menggunakannya? Kaisar berkata, apakah ada cara lain tanpa menggunakannya? Semua orang terdiam dan tidak mengatakan apa-apa lagi. Karena Yang Mulia memutuskan untuk menggunakannya, gunakan saja. Pada saat ini, orang-orang bertanya-tanya, apa yang sedang dibicarakan orang-orang ini? Apa kegunaannya, atau metode apa? Metode apa lagi yang bisa lebih kuat daripada tangan langsung orang kuat tingkat dewa? Namun, mereka tidak peduli, karena mereka tahu bahwa, segera, jawaban terakhir akan terungkap. Boom! Semua orang kuat bekerja sama, dan kekuatan dahsyat meletus dari mereka, menyapu dan berdampak pada semua sisi. Luas, mengerikan, dan tak tertandingi. Seluruh ruang bergetar hebat dan terus-menerus hancur. Ia tidak sanggup menahan kekuatan sebesar itu. Ia sangat menakutkan dan mencekam. Seluruh udara telah terlontar keluar, ke dalam ruang hampa. Kekuatan super, terus meletus, menyapu seluruh dunia. Aliran udara yang dahsyat, dari segala arah, berkumpul di sini, mengembun di tengah udara, bergelombang gila-gilaan, teror yang tak tertandingi. Pada saat ini, mata semua orang terkejut, dan mereka tidak berkedip sama sekali. Mereka semua ingin tahu cara apa yang akan digunakan orang-orang ini untuk mengguncang cahaya dewa, menerobos batasan cahaya dewa dan memasuki pulau cahaya dewa. Huang Pujun berdiri diam di tengah udara, memegang tangannya dan melafalkan mantra yang tidak diketahui di mulutnya. Sepertinya ia memanggil sesuatu. Pada saat yang sama, kekuatan lainnya sama seperti dirinya, mencubit formula yang sama, melafalkan mantra yang tidak diketahui di mulut mereka, gelombang kekuatan dahsyat, terus-menerus bergetar, menyapu terbuka, menakutkan, perkasa,
menyapu ke segala arah. Proses ini berlangsung selama 2 menit. Tiba-tiba, seluruh langit terbuka dan terbalik. Udara ganas yang kuat dan tak terlukiskan menyapu keluar. Itu sangat ganas dan mengerikan. Ini, mata semua orang menatap langit, merasakan kekuatan ganas ini, yang merupakan kejutan besar. Meskipun mereka tidak mengerti apa kekuatan ini, mereka dapat melihat bahwa itu pasti hal yang tak tertandingi. Pada saat yang sama, aliran udara bergetar dan melonjak liar dalam ruang ratusan mil, menyatu dan bergegas ke ruang yang retak. Dengan aliran udara, ruang terus-menerus bergetar dan hancur, yang tidak dapat menahan sejumlah besar energi. Cahaya, dari ruang yang rusak meluap, langsung keluar. Cahaya ini, sangat indah, tak tertandingi menyilaukan, sebanding dengan cahaya matahari, gas ganas tak berujung, getaran gila, gelombang tak henti-hentinya, melonjak ke segala arah. Ketika cahaya ini muncul, orang-orang jelas merasa bahwa limbau mereka bergetar dan bergetar. Tampaknya mereka di luar kendali dan akan menerobos tubuh mereka. Sekarang saya tidak bisa menahan diri untuk tidak lebih terkejut. Benda macam apa ini? Ini memiliki kekuatan yang sangat mengejutkan, yang dapat menyebabkan limbau mereka bergetar. Tetapi penantian mereka tidak berlangsung lama. Setelah beberapa saat, cahaya keluar. Sebuah benda misterius muncul perlahan dari ruang yang rusak. Benda ini adalah segel persegi besar, dengan cahaya terang di sekujurnya. Kekuatan teror meletus. Ini sangat menakutkan. Ini, bukan. Melihat benda misterius ini, tubuh orang-orang bergetar, pupil mereka juga tiba-tiba mengecil, bibir mereka menggeliat, kata yang mengerikan, telah bergegas ke tenggorokan dan akan keluar. Segel Kaisar. Akhirnya, seseorang tidak dapat menahan diri untuk mengatakan kata yang mengerikan itu. Tianziyin, di seluruh Zhongzhou, dapat dikatakan terkenal. Tidak seorang pun tahu, karena harta karun ini bukanlah harta karun biasa, tetapi harta karun tingkat surga. Itu adalah artefak tak tertandingi yang dibuat oleh dewa sejati dari keluarga kerajaan Kekaisaran Xuanwu. Itu memiliki kekuatan mengerikan yang tak terbayangkan. Apakah ini segel surga yang sebenarnya? Segera, sebuah pertanyaan muncul di benak orang-orang. Apakah ini segel kaisar yang sebenarnya, atau hanya salinan segelnya? Itu seharusnya replika. Bagaimanapun, Tianziyin adalah harta karun tingkat surga. Itu tidak akan pernah digunakan tanpa bencana yang menghancurkan. Saya pikir itu sama. Harta karun Lingji Tian, secara umum, menjaga inti dari semua kekuatan utama dan tidak akan pernah meninggalkan tempat asalnya. Oleh karena itu pasti replika. Ketika orang-orang melihat harta karun itu, mereka menebak bahwa itu tidak mungkin Tianziyin yang asli, karena Tianziyin yang asli tidak akan pernah meninggalkan Kekaisaran Xuanwu dan menjaga inti Kekaisaran Xuanwu. Namun, pada saat ini, sebuah suara keluar, tetapi itu membalikkan kesimpulan mereka. Tianziyin, haha, Huang Pujun, tanpa diduga, kamu bahkan menggunakannya. Sebuah suara tiba-tiba datang, seperti guntur. Tiba-tiba, semua orang mendongak dan melihat ke sisi lain. Di sana, seorang pria mengenakan mahkota dan jubah naga muncul perlahan. Dalam diri pria ini, ia juga memiliki energi yang kuat, yang tidak lebih buruk dari Kaisar Pujun. Murongke, melihat pria ini, wajah semua orang terkejut. Pria ini tidak lain adalah Murongke, Kaisar Kekaisaran Zhou, yang, seperti Kaisar Pujun, mendominasi kekaisaran besar. Mereka adalah salah satu orang terkuat di Zhongzhou dan bahkan seluruh benua Tianwu. Murongke, apa yang kau lakukan? Melihat ke arah Murongke, Huang Pujun tidak menyangka bahwa pihak lain datang ke sini untuk mengunjungi gunung dan sungai. Murongke berkata, ada banyak anak muda di Kekaisaran Zhou yang terjebak di Pulau Sengguang. Sebagai Kaisar Kekaisaran Zhou, bukankah seharusnya aku ikut? Sangat masuk akal bagi semua orang untuk mendengar bahwa Kaisar Pujun dari Kekaisaran Xuanwu telah datang. Mengapa Kaisar Kekaisaran Zhou tidak boleh datang? Kaisar Pujun menatap Murongke dan memutuskan untuk menatapnya seolah-olah dia menyadari kebenaran kata-katanya. Kaisar Pujun, kau bahkan menggunakan harta karun spiritual tangga surga. Apakah kau akan menghancurkan seluruh Pulau Sengguang? Apa? Mendengar 4 kata harta karun roh surgawi, mata semua orang terbelalak, dan pupil mereka mengecil. Mereka melihat segel Tianzi yang melayang di langit.
Mata mereka penuh dengan keterkejutan dan ketidakpercayaan. Harta karun roh surgawi adalah senjata sihir paling canggih di Zhongzhou dan bahkan seluruh benua Tianwu. Senjata itu memiliki kekuatan yang tak terbayangkan dan mengerikan. Sekali terkena, benda itu akan hancur, dan tidak ada yang bisa menghentikannya. Namun, seperti yang disebutkan di atas, harta karun roh surgawi tidak akan digunakan secara umum. Adapun kekuatan, benda itu termasuk hal yang paling inti dan memiliki informasi umum. Oleh karena itu, umumnya, harta karun roh surgawi disembunyikan di tempat yang paling inti. Jika tidak ada bencana pemusnahan, benda itu tidak akan pernah digunakan, karena ini adalah cerita di dalamnya. Awalnya, mereka mengira bahwa harta karun roh surgawi ini hanyalah tiruan dari harta karun roh surgawi yang sebenarnya. Paling-paling, itu adalah harta karun roh surgawi, harta karun roh surgawi. Itu berbeda dari harta karun roh surgawi, dan itu bisa digunakan. Orang-orang muda yang kuat seperti Zhengzi dan Zheng Yifi biasanya mereka diperlengkapi dengan harta karun spiritual tingkat ini, sedangkan orang-orang kuat setengah dewa, biasanya, jika ingin menggunakan harta karun spiritual, itu juga harta karun spiritual tingkat surga semu. Namun, yang tidak mereka duga adalah bahwa harta karun ini bukanlah harta karun spiritual tingkat surga semu, tetapi harta karun spiritual tingkat surga yang sebenarnya. Peristiwa ini, dapat dikatakan, sangat tidak terduga bagi mereka semua. Harta karun spiritual tingkat surga, ini benar-benar harta karun spiritual tingkat surga. Tidak heran saya selalu berpikir bahwa kekuatan harta karun spiritual tingkat surga ini sedikit tidak biasa. Tampaknya lebih kuat dari harta karun spiritual tingkat surga. Ternyata itu benar-benar harta karun spiritual tingkat surga. Lebih kuat dari itu, tidak ada yang lebih baik. Ya, harta karun spiritual tingkat surga yang sebenarnya sama sekali tidak sebanding dengan harta karun spiritual tingkat surga yang semu. Bahkan 1000 atau 10.000 harta karun spiritual tingkat surga yang semu tidak dapat menandingi harta karun spiritual tingkat surga yang sebenarnya dalam hal nilai. Apa yang ingin dilakukan Kaisar Pu Jun? Dia bahkan menggunakan harta karun roh surgawi. Ini untuk menghancurkan ritme seluruh pulau cahaya ilahi. Ini adalah esensi harta karun roh surgawi. Biasanya, harta ini tidak akan pernah digunakan, dan tidak akan pernah meninggalkan lingkup pengaruhnya. Sekarang, Kaisar Pu Jun telah membawa harta karun roh surgawi. Itu pasti lebih dari sekadar menghancurkan lapisan cahaya ilahi. Pasti ada tujuan lain untuk menyelamatkan orang-orang yang terperangkap. Sulit, apakah mereka menemukan sesuatu yang istimewa di dalamnya? Aku tidak tahu. Ada banyak diskusi tentang praktik kaisar, yang jauh di luar dugaan mereka. Harta karun roh surgawi adalah simbol kekuatan dan memiliki kekuatan yang sangat menakutkan. Biasanya, itu tidak akan pernah digunakan. Tetapi sekarang, kaisar menghancurkan rutinitas ini, yang jelas tidak normal dan pasti memiliki tujuan yang berbeda. Itu adalah limbao tingkat surga. Yue Qingzu dan Xia Yulan juga tercengang. Mereka tidak menyangka bahwa harta karun yang digunakan oleh Huang Pu Jun bukanlah harta karun biasa, melainkan harta karun roh surgawi yang absolut. Pada saat yang sama, hati mereka juga sangat gembira. Harta karun roh surgawi memiliki kekuatan yang sangat menakutkan, yang cukup untuk menghancurkan semua hal di dunia. Ada harta karun seperti itu di lapisan cahaya ilahi di luar pulau cahaya ilahi, yang sangat rentan, dan pasti dapat dihancurkan. Selama cahaya ilahi itu hancur, maka mereka dapat masuk untuk menemukan Wu Chen dan Sun Yan dan membawanya keluar dengan aman. Mereka tidak peduli mengapa kaisar ingin menggunakan harta karun roh surgawi. Satu-satunya harapan mereka sekarang adalah menyelamatkan Wu Chen dan Sun Yan. Selain itu, mereka tidak punya ide lain. Wajah Kaisar Pu Jun menjadi suram. Murongke, jelas bahwa dia datang untuk membuat masalah. Murongke, jika kamu memiliki kemampuan untuk menghancurkan cahaya ilahi ini, maka silakan lakukan. Bagaimanapun, aku tidak punya cara untuk menghancurkan cahaya ilahi ini. Murongke tertawa. Bagaimana mungkin dia bisa tertipu dengan cara yang buruk untuk memotivasi sang jenderal? Jangan kira aku tidak tahu apa yang sedang kau lakukan, Kaisar. Namun, aku harus mengingatkanmu untuk berhati-hati. Jika kau tidak menggunakan terlalu banyak kekuatan, kau tidak akan bisa mengalahkan pulau itu. Jika kau ingin menemukannya, kau harus menemukannya di laut.
Itu tidak akan mengganggumu, kata sang kaisar. Setelah itu, Murongke tidak lagi memperhatikannya, tetapi fokus pada lapisan cahaya ilahi itu. Hari ini, bagaimanapun, dia akan menghancurkan lapisan cahaya ilahi ini. Segel kaisar, Huang Pujun berteriak keras. Sebuah kekuatan yang kuat keluar darinya dan mengalir ke dalam Tianziyin. Tianziyin bergetar hebat dan mengeluarkan cahaya. Semuanya tampak seperti matahari yang panas, menyilaukan dan indah. Tianziyin adalah harta suci Tianji. Kekuatannya sangat kuat, jauh melampaui imajinasi, dan dapat menghancurkan semua hal di dunia. Cahaya melonjak, memancar dan terbuka, dan kekuatan besar itu menyebabkan getaran seluruh ruang. Momentum seluruh angkasa mengejutkan, melonjak dan mengguncang seluruh dunia. Tianziyin bangkit kembali. Cahaya yang kuat meledak keluar darinya, mengguncang seluruh angkasa. Roh seluruh langit dan bumi berkumpul ke sisi ini, mengalir ke dalam Tianziyin, sehingga kekuatan Tianziyin dapat dihidupkan kembali. Setelah membangkitkan Tianziyin, Kaisar tidak ragu-ragu, mendesak Tianziyin untuk melakukan serangan unik. Hanya seberkas cahaya yang keluar dari Tianziyin. Sinar ini sangat indah dan menyilaukan. Kekuatan teror keluar darinya, mengguncang seluruh angkasa. Bang! Cahaya itu menerobos langit dan bumi, di mana ia lewat, semua benda menjadi abu, semua benda hancur, berubah menjadi ketiadaan, dan tidak dapat menahan cahaya kuat ini sama sekali. Ini adalah kekuatan harta karun roh surgawi. Mengerikan. Melihat ini, mereka semua ketakutan dan ketakutan. Bagi mereka, kebanyakan dari mereka hanya pernah mendengar tentang legenda harta karun roh surgawi. Mereka tahu bahwa harta karun semacam ini memiliki energi yang mengerikan dan dapat memusnahkan semua material. Namun, mereka belum pernah melihat harta karun roh surgawi yang sebenarnya, dan mereka belum pernah melihat kekuatan harta karun roh surgawi. Kekuatan penghancur, betapa mengerikannya itu. Sampai sekarang, mereka benar-benar telah melihat harta karun roh surgawi. Guncangan di hati mereka telah mencapai titik di mana tidak ada lagi. Kekuatan harta karun roh surgawi begitu mengerikan sehingga bahkan serangan biasa bukanlah sesuatu yang dapat dilawan oleh orang biasa, jauh di luar imajinasi. Bang! Sinar cahaya itu menembus udara, membawa kekuatan yang paling mengerikan, dan bergegas ke lapisan cahaya ilahi di luar pulau cahaya ilahi, dan bertabrakan dengan keras dengannya. Tiba-tiba, cahaya ajaib itu meledak, dan gelombang kekuatan yang kuat pecah dari titik tumbukan, seperti gelombang kasar, memancar ke segala arah. Itu sangat menakutkan dan mengerikan. Pada saat ini, mata semua orang menatap lapisan cahaya ilahi, dan mereka tidak berkedip, karena mereka semua ingin melihat apakah langkah Lingbao dapat mengguncang cahaya ilahi yang kuat itu. Hancurkan untukku. Kaisar Pujun mendesak Tianziyin untuk hidup kembali. Tianziyin bersinar dan menyilaukan. Kebangkitan Tianziyin yang menyeluruh, energi yang kuat, wabah gila, goncangan terus-menerus, menyapu terbuka, perkasa. Di bawah serangan segel kaisar, lapisan cahaya ilahi melonjak dengan hebat, dan cahaya itu terpancar, menyapu seluruh ruang dan menghancurkan semua hal di ruang itu. Dengan kekuatan serangan Tianziyin yang semakin kuat, seluruh pulau Sengwang bergetar hebat, bergetar tanpa henti, dan hampir retak. Melihat ini, semua orang tidak dapat menahan amarah. Kekuatan harta karun spiritual tingkat 3 hari ini benar-benar mengerikan dan mengerikan. Benar-benar di luar imajinasi. Saya khawatir itu benar-benar seperti yang dikatakan Murongke, yaitu menghancurkan seluruh pulau Sengwang. Melihat semua ini dengan tenang, Yuexing Bambu dan Xia Yulan dipenuhi dengan harapan dan kekhawatiran. Yang mereka harapkan adalah kekuatan Tianziyin sangat kuat. Tampaknya itu benar-benar dapat menghancurkan lapisan cahaya ilahi di luar pulau Sengwang. Kekhawatiran itu juga karena kekuatan Tianziyin terlalu kuat. Mereka takut harta karun ini akan menghancurkan seluruh pulau Sengwang. Titik. Dengan cara ini, Wu Chen akan mati, dan semua harapan mereka akan hilang. Pada saat ini, pulau Sengwang sedang kacau. Hewan-hewan buas yang tak terhitung jumlahnya berlarian, karena getarannya begitu kuat sehingga mereka takut hancur seperti gempa bumi. Selain monster, mereka yang masih berada di Pulau Cahaya Dewa juga merasakan bahwa beberapa dari mereka, belum memasuki kota terbengkalai, yang relatif aman, sementara yang lain, yang berjuang untuk melarikan diri dari kota terbengkalai,
terjebak di Pulau Cahaya Dewa. Ada apa? Ada apa? Orang-orang keluar dari rumah mereka satu demi satu, karena goncangannya begitu kuat sehingga hampir seluruh pulau berguncang hebat, seperti gempa bumi yang terjadi. Apa itu? Orang-orang menatap ke langit, di mana sebuah benda bersinar seperti matahari yang panas. Mereka tahu bahwa, di luar Pulau Cahaya Dewa, orang-orang dari semua kekuatan besar sedang datang. Mereka semua berusaha mencari cara untuk menghancurkan cahaya dewa semacam ini dan menyelamatkan mereka. Namun, selama beberapa bulan, mereka masih terjebak di sini dan tidak memiliki jalan keluar. Jadi, secara bertahap, mereka juga berubah dari harapan menjadi putus asa, berpikir bahwa mereka mungkin terjebak seumur hidup. Ini dia. Ini adalah segel kaisar. Ini adalah segel kaisar. Di antara mereka, ada orang-orang dari Kekaisaran Xuanwu. Mereka mengenalinya sekilas. Ini adalah harta karun tertinggi dari Kekaisaran Xuanwu mereka. Tianziyin yang legendaris sangat menakutkan. Pada saat yang sama, mereka juga melihat bahwa di langit, ada banyak orang yang melayang di langit. Melihat orang-orang ini, orang-orang dengan senang hati menggambarkannya. Yang mulia ada di sini. Kami diselamatkan. Kami diselamatkan. Kaisar adalah kekuatan setengah dewa, dengan kekuatan yang sangat mengerikan dan segel tertinggi putra surga, yang pasti akan menghancurkan cahaya dewa di luar Pulau Cahaya Dewa. Tidak ada keraguan tentang itu. Ayo kita pergi dan melihat-lihat. Semua orang begitu terkejut sehingga mereka segera keluar dari tempat tinggal mereka dan bergegas menuju pantai. Mereka tidak sabar. Bagi mereka, mereka telah terperangkap di pulau ini selama beberapa bulan. Mereka tidak punya jalan keluar dan berada dalam keadaan putus asa. Sekarang, akhirnya, ada orang-orang kuat yang datang ke sini untuk menyelamatkan mereka. Bagaimana mungkin mereka tidak bahagia dan bagaimana mungkin mereka tidak mendesak? Di ruang misterius kota terlantar, Wu Chen sedang mengasingkan diri untuk berkultivasi. Dia dan Sun Yan terjebak di sini. Jalan keluar dihancurkan oleh kerangka besar itu. Oleh karena itu, mereka tidak punya cara lain selain berlatih dalam pengasingan tanpa pikiran lain. Namun tiba-tiba, getaran hebat keluar darinya, yang membuatnya tidak bisa tenang dan bangun. Ada apa? Tiba-tiba, berguncang begitu hebat. Apakah orang itu bangun dari tidur nyenyaknya? Wu Chen berdiri. Hal pertama yang dipikirkannya adalah pria besar yang mengerikan itu, kerangka besar itu. Menurutnya, hanya orang ini yang bisa melakukan gerakan sebesar itu. Apakah ada gempa bumi? Pada saat ini, Sun Yan juga mundur dari kultivasinya, karena guncangannya begitu hebat sehingga dia sama sekali tidak bisa berkonsentrasi. Wu Chen berkata, aku tidak tahu. Mungkin orang itu sudah gila. Orang itu. Sun Yan mengunyah kalimat ini, dan segera dia bereaksi. Wu Chen berkata bahwa itu seharusnya kerangka besar itu. Ketika dia menyebutkan kerangka itu, meskipun dia tidak mengalaminya sendiri, dia juga bisa merasakan bahwa kekuatan dahsyat dari pihak lain benar-benar lebih dari yang dia bayangkan, dan teror yang tak tertandingi. Biarkan orang itu sendiri dan biarkan dia menjadi gila. Wu Chen berkata, ngomong-ngomong, apa yang kamu dapatkan jika kamu diam? Sun Yan tersenyum dan berkata, aku telah menembus 3 alam surga dari alam naga. Bagaimana denganmu? Apa saja pencapaianmu? Sungguh menakjubkan bisa menembus 3 alam surga Hualong. Wu Chen terkejut. Sebelum penutupan, pencapaian Sun Yan telah mencapai puncak alam Hualong. Sekarang dalam penutupan ini, pencapaiannya telah menembus batas. Dia telah menembus 2 alam dan mencapai 3 alam surga Hualong dalam satu gerakan. Sungguh mengerikan bahwa dia dapat dipromosikan dengan kecepatan seperti ini. Sun Yan tersenyum dan berkata, itu semua berkatmu. Jika bukan karena sutra pedang yang kau berikan padaku, pencapaianku tidak akan meningkat sebanyak ini. Kitab suci pedang sangat penting bagi mereka yang mempelajari ilmu pedang. Dia telah banyak berkultivasi dan memperoleh banyak hal. Hal ini tidak hanya tercermin dalam pencapaian dan kekuatannya, tetapi juga dalam ilmu pedang. Melalui pemahaman dan pembelajaran kitab suci pedang, fondasinya menjadi lebih kuat dan masalah aslinya pun teratasi. Dan sutra pedangnya diberikan kepadanya oleh Wu Chen, jadi dia sangat berterima kasih kepadanya. Kalau bukan karena dia, mungkin dia tidak akan bersama pedang sutra sepanjang hidupnya. Wu Chen mengangguk dan sangat puas dengan Sun Yan.
Bakatnya dalam ilmu pedang tak tertandingi. Kitab suci pedang adalah semacam formula. Hanya di tangannya dia dapat mengerahkan seluruh kekuatannya. Pada waktunya, dia akan tumbuh dewasa, dan prestasinya di masa depan tidak akan terbatas. Mungkin dia akan menjadi generasi baru Dewa Pedang. Adapun dia, setelah beberapa kali berlatih, dia juga membuat beberapa kemajuan dalam kultivasi, menembus 5 elemen alam naga, dan kekuatannya juga meningkat pesat. Raungan. Pada saat ini, suara gemuruh, tiba-tiba menyebar dari angkasa, membuat seluruh angkasa bergetar hebat. Itu orangnya. Merasakan suara yang kuat dan kekuatan super itu, bagaimana mungkin Wu Chen tidak tahu bahwa ini adalah kerangka besar, yang terbangun dari tidur nyenyaknya. Apa yang harus dilakukan? Sun Yan takut. Meskipun dia telah membuat kemajuan dalam kultivasinya dan telah menembus 3 surga Hualongjing, dibandingkan dengan kerangka besar itu masih terlalu besar dan terlalu besar untuk bersaing satu sama lain sama sekali. Wu Chen mendongak dan melihat ke depan. Sekarang, mereka berada jauh dari kerangka besar itu. Namun, dia masih bisa merasakan bahwa kekuatan yang luar biasa bukanlah yang bisa mereka lawan sekarang. Bahkan jika mereka mendesak kekuatan neraka teratai, dia tidak bisa mengalahkan satu sama lain. Jangan bergerak, mari kita lihat apa yang terjadi. Kerangka besar itu tiba-tiba menjadi gila, belum tentu bagi mereka, jadi itu cara terbaik untuk melihatnya berubah. Sun Yan tidak berbicara, tetapi dia menyembunyikan pedang di tangannya dan siap bertarung kapan saja. Raungan. Kemudian, kerangka besar itu terus meraung dan meraung, napasnya hiruk-pikuk, melonjak gila, berdampak di semua sisi, sangat menakutkan, sangat menakutkan. Namun, yang menghibur Wu Chen dan Sun Yan adalah meskipun tulang-tulang besar itu meraung, mereka tidak bermaksud untuk menyerbu sama sekali, yang sangat melegakan mereka. Mungkin kali ini, orang besar itu tidak benar-benar membidik mereka. Faktanya, juga benar bahwa alasan mengapa kerangka besar itu terbangun adalah karena ia juga merasakan getaran seluruh Pulau Sengwang, terbangun dari tidur nyenyak, dan bertarung melawan kekuatan besar di luar. Aku tidak tahu kapan kita bisa keluar dari sini. Ketika sampai pada masalah ini, baik Wu Chen maupun Sun Yan mengerutkan kening. Mereka masih terjebak di tempat ini dan tidak bisa keluar sama sekali. Di tempat ini, selain mereka, ada kerangka besar di samping mereka. Meskipun pihak lain belum menunjuk mereka sekarang, sulit untuk menjamin bahwa mereka tidak akan melakukan apapun kepada mereka di masa mendatang, jadi mereka harus melakukannya sesegera mungkin. Keluar dari sini. Akan tetapi, sangat sulit bagi mereka untuk keluar dari sini, karena semua saluran di sini telah hancur, jadi meskipun mereka ingin keluar, tidak ada jalan. Tak lama kemudian, kerangka besar itu tampak lelah, tetapi juga tidak lagi meraung, berhenti. Mengapa kamu masih gemetar? Bukankah orang itu tenang? Wu Chen bingung. Menurut kebenaran, kerangka besar itu telah tenang. Ruang ini seharusnya tenang. Seharusnya tidak terus berguncang. Akan tetapi, hasilnya di luar dugaan mereka. Ruang ini belum tenang, masih berguncang. Sangat aneh. Sun Yan juga tidak mengerti, dia berpikir sejenak, menebak, mungkin, kali ini guncangan, tidak ada hubungannya dengan orang itu, tetapi guncangan di luar, yang menyebabkan guncangan di sini. Guncangan di luar, alis Wu Chen berkerut, dan kata-kata Sun Yan tidak masuk akal. Seluruh Pulau Sengwang adalah satu dan sama. Karena alasan geologis khusus, beberapa pulau sering mengalami bencana seperti gempa bumi. Oleh karena itu, kemungkinan besar getaran eksternal lah yang menyebabkan getaran internal. Namun, benarkah demikian? Dia masih belum tahu. Dia tidak mempedulikannya. Selama tulang-tulang besar itu tidak menargetkan mereka, tidak akan terjadi apa-apa. Di luar, saat ini, ada pemandangan lain. Karena getaran seluruh pulau, banyak orang telah pindah dari pulau ke pantai dan berkumpul di sini. Lihat, itu orang-orang yang terjebak. Sungguh melegakan melihat orang-orang muda ini dan mereka yang berada di luar Pulau Sengguang. Tujuan mereka di sini adalah untuk menghancurkan lapisan Sengguang dan menyelamatkan mereka yang terjebak. Sekarang tampaknya masih ada beberapa orang yang tinggal di Pulau Sengguang, tidak semuanya mati. Mengapa kamu tidak melihat Wu Chen dan adik seperguruan muda? Melihat sekeliling pantai, Xia Yulan tidak melihat Wu Chen dan Sun Yan.
Firasat yang tidak diketahui di hatinya lebih kuat. Apakah menurutmu mereka telah bertemu dengan yang tak terduga? Hou Junji segera menghiburnya, Yulan, jangan khawatir. Mungkin Wu Chen dan mereka masih dalam perjalanan, datang ke pantai. Xia Yulan menatapnya dan tidak berkata apa-apa, tetapi diam-diam menatap Pulau Cahaya Dewa, berdoa dalam hatinya, berharap Wu Chen dan Sun Yan akan selamat. Di langit, Kaisar Pu Jun mendesak Tianji Lingbao Tianziyin untuk bertarung dengan Pulau Cahaya Suci. Tianziyin adalah Tianji Lingbao. Kekuatannya sangat kuat. Di bawah serangannya, Tianziyin tidak terkalahkan. Ia terus mundur, menunjukkan tanda-tanda kehancuran total. Itu belum hancur, tetapi kapan? Huang Pu Jun minum dengan keras dan mendesak Tianziyin. Dengan kekuatan besar, ia meledak dan bergegas keluar. Ia sangat kejam, sangat mengerikan dan ketakutan. Kekuatan Tianziyin meletus, cahaya memancar, melesat ke Pulau Cahaya Dewa, kekuatan dahsyat, membombardir di atas Cahaya Dewa, meletuskan kekuatan penghancur, cukup untuk menghancurkan semua hal di dunia. Awalnya, lapisan Cahaya Dewa berada di ambang kehancuran dan keruntuhan. Sekarang, dampak kekuatan ini seperti sedotan terakhir untuk menghancurkan Yak. Bang! Akhirnya, Cahaya Dewa tidak dapat lagi menahan energi yang kuat ini, benar-benar retak, menjadi sekelompok cahaya, melonjak ke segala arah. Melihat ini, kita semua terkejut. Kita telah mengalami banyak kesulitan dan bahaya, serta upaya bersama dari kekuatan semi-dewa dan Tianji Lingbao. Lapisan Cahaya Dewa ini, yang menutupi Pulau Cahaya Dewa, akhirnya benar-benar runtuh. Bagus sekali, cahayanya pecah. Kita bisa keluar. Melihat Cahaya Dewa runtuh, mereka yang telah terperangkap selama beberapa bulan terkejut. Mereka bergegas keluar dari Pulau Cahaya Dewa satu demi satu. Bagi mereka, pengalaman di Pulau Cahaya Ilaji bagaikan mimpi buruk, bahkan mereka tidak tahu bagaimana mereka bisa bertahan hidup.